Ini untuk mata kuliah berpraktik atau berpraktikum di kita tidak ada ya teman-teman. Jadi tidak ada mata kuliah berpraktik. Untuk evaluasi dan hasil eh, mata kuliah metode penelitian seperti saya sudah jelaskan, yang pada saat ini memang ada kurikulum lama itu adalah ujian akhir semester, tetapi di kurikulum baru itu proposal penelitian, ya. Kemudian untuk tugas akhir program sarjana TAPS untuk kurikulum lama itu 4 SKS, kemudian di kurikulum baru itu ada 6 SKS. Jadi ada perubahan SKS yang awalnya 4 SKS berubah menjadi 6 SKS. Untuk kode dan bentuk TAPS-nya, ya kodenya. Nah, kalau kodenya itu eh, untuk yang lama itu PBIN 4500 ya atau 4500 itu yang disebut TAP ya pada saat di kurikulum lama. Tetapi untuk kurikulum baru berubah kodenya jadi SPIN 4470 untuk skripsi. Kemudian untuk SPIN 4271 untuk skripsi PKP dan SPIN 4560 untuk artikel ilmiah. Nah, kok ada tiga? Nah, ini teman-teman untuk teman-teman yang in service ya, yang teman-teman sekarang sedang menempuh pendidikan di kuliah pada semester ini, itu teman-teman hanya memilih untuk skripsi dalam bentuk PKP atau artikel ilmiah. Ya, teman-teman hanya dua itu saja dulu ya yang masih teman-teman yang in service ya yang menggunakan kode 4271 skripsinya dalam bentuk PKP. Kemudian atau teman-teman bisa pilih kalau tidak skripsi PKP artikel ilmiah. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir. Mungkin kok sekarang ada skripsi, bagaimana? Adakah ujiannya? Teman-teman tidak perlu khawatir untuk yang skripsi ini tidak ada ujian skripsinya. Kayak apa namanya? eh eh, Kayak seperti di tatap muka ada ujiannya ya skripsi itu diuji skripsinya. Nah untuk di kita itu teman-teman untuk yang PKP sama seperti PKP teman-teman yang sudah menempuh ya. Kemudian teman-teman nanti eh, hasil dari PKP-nya itu adalah dalam bentuk laporan PKP itulah yang akan dinilai oleh pembimbing teman-teman ya dan penilainya. Nah, itu jadi ada skripsinya dalam bentuk PKP untuk teman-teman yang ongoing ya. Nah, kemudian boleh kalau belum menempuh PKP atau teman-teman sudah memiliki misalkan artikel ilmiah yang sudah terbit. Jadi artikel ilmiahnya itu adalah teman-teman yang sudah terbit di jurnal ya. Paling tidak jurnalnya sudah jurnal terakreditasi ya, teman-teman. Nah, ini. Jadi boleh teman-teman tidak PKP, tetapi teman-teman boleh ya menggantinya dengan artikel ilmiah. Nah, pada saat registrasi teman-teman pilih menggunakan apa registrasi 42 SPIN 4271 untuk skripsi PKP atau SPIN 4560 untuk artikel ilmiah. Nah, untuk teman-teman yang pre-service yang baru akan dibuka semester depan itu menggunakan kode SPIN 4470 ya. Nah, skripsinya ini boleh PKP, boleh pendidikan apa namanya? Penelitian pendidikan ya atau kalau teman-teman punya apa mau saya tidak dalam bentuk pengajaran, penelitian tentang pengajaran, tapi saya mau tentang misalnya kritik sastra, ya tentang sastra, menganalisis sastra, silahkan diperbolehkan, ya, gitu. Atau teman-teman ingin mengkaji sesuatu, silahkan, gitu ya. Untuk di prodi Pebin diperbolehkan.
Kemudian untuk itu ya untuk yang bentuk TAPS ya teman-teman. Nanti kalau ingin ditanyakan nah, pada saat tanya jawab ya. Kemudian jumlah dan mata kuliah prasyarat TAPS itu untuk kurikulum sebelumnya ada 7, tetapi untuk kurikulum itu ada empat mata kuliah. Kemudian syarat kelulusan prodi itu, nah ini ya teman-teman, untuk IPK untuk semester ini masih 2,0 sampai 2026,2 ya masih semester lagi itu teman-teman masih kalau lulus di semester ini masih 2,0 nol itu masih bisa lulus ya. Tetapi setelah 2026,2 itu akan ada perubahan. Jadi IPK minimal kelulusan adalah 2,5 ya 2,5. Jadi ada perubahan. Jadi untuk yang masih masih yang semester ini sampai semester 2026,2 masih IPK-nya ya 2026,1 itu masih IPK-nya 2,00. Tetapi untuk mulai 2026 itu 2,5 ya. Maka mengapa kelulusan ini lebih tinggi? Ya kita akan meningkatkan kualitas prodi Pebin. Jadi teman-teman harus kualitasnya lebih tinggi. Jangan 2,0 sudah lulus. Nanti apa namanya? Ketika teman-teman akan ikut misalnya CPNS gitu ya, CPNS aja 2, sekarang udah 3 ya, 2,75 ya. Nah itu juga masih kurang untuk yang misalnya teman-teman yang IPK-nya masih 2,5 seperti itu. Kita akan melihat ke depan. Nah, mengapa adanya perubahan ini? Karena memang ada perubahan-perubahan apa namanya? eh, mungkin kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, seperti itu sehingga kita menaikkan apa namanya IPK kita menjadi 2,5 supaya teman-teman juga bisa bersaing di luar untuk apa namanya melamar pekerjaan ya. Bisa bisa jadi di misalnya teman-teman ingin yang masih ingin baru melamar pekerjaan menjadi guru di sekolah, mungkin di sekolah-sekolah itu meminta IPK-nya lebih dari 2,5 seperti itu. Nah, inilah mengapa ada perubahan di Prodi Pebin apa tentang IPK ya. Apa kenaikan minimal kelulusan IPK kita. Ya, ini untuk salah satunya supaya teman-teman bisa bersaing di dunia kerja. Ini teman-teman untuk kurikulum ya. Hmm, bentar. Ini di kurikulum 2025. Bentar teman-teman, maaf. Nah, ini untuk mahasiswa pre-service dan in-service yang seperti saya katakan tadi, ini ada eh, 6 mata kuliah pilihan ya. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa di kita ada 6 mata kuliah pilihan yang nanti akan teman-teman tempuh. Tetapi tidak semua mata kuliah pilihan ini teman-teman tempuh ya. Tetapi teman-teman wajib mengambil 2 saja. Pilih teman-teman yang teman-teman butuhkan atau teman-teman ingin apa-apa minati ya, teman-teman berminat untuk mengambil mata kuliah pilihan ini, silahkan teman-teman untuk mengambil 2 mata kuliah ini saja. Jadi teman-teman tidak perlu mengambil 6 mata kuliah, cukup minimal ya minimal 6 SKS atau 2 mata kuliah. Tetapi kalau teman-teman menginginkan lebih dari 2 mata kuliah, oh saya kok butuh loh Bu untuk ini, saya boleh nggak ngambil? Silahkan, boleh. Tetapi tidak diwajibkan ya, yang wajib hanya 6 SKS. Kalau saya ngambil 1 mata kuliah boleh tidak? Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman wajib apa mengambil 2 mata kuliah atau minimal 6 KS ya. Untuk mata kuliah pilihan itu untuk yang pre-service dan in-service itu sama teman-teman ya, mata kuliah pilihannya sama, tidak ada perbedaan. Untuk mata kuliah praktik, teman-teman yang seperti saya sudah jelaskan, untuk mata mahasiswa
Bentar ya teman-teman. Mohon maaf ini saya memang agak apa namanya bermasalah dengan tenggorokan saya. Jadi agak mohon maaf kalau misalnya nanti agak bermasalah sedikit dalam menjelaskan. Untuk mata kuliah praktikum saya sudah tadi jelaskan bahwa untuk teman-teman yang in service ya, yang sekarang yang pre-service itu ada pembelajaran mikro, ada pembelajaran keterampilan berbicara, kemudian mata pengenalan lapangan sekolahan, ada metode penelitian dan skripsi. Kok berbeda, Bu, dengan mata kuliah yang in-service? Ya, tentu saja berbeda. Kalau yang pre-service itu adalah mahasiswa yang belum pernah mengajar. Kalau yang in-service itu mahasiswa yang sudah mengajar seperti sekarang ya, teman-teman. Bahwa teman-teman ini sudah mengajar semua. Jadi, teman-teman termasuk mahasiswa in-service. Jadi, tidak perlu mengambil mata kuliah pembelajaran mikro. Tetapi teman-teman mengambil mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Ya, nah, kenapa pemantapan kemampuan mengajar? Karena teman-teman sudah mengajar, jadi perlu pemantapan saja, gitu ya. Memantapkan pengajaran teman-teman yang selama ini teman-teman sudah mengajar, memperbaikinya seperti apa. Nah, itu akan dibimbing di dalam mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Nah, kalau yang baru mengikuti mata kuliah pembelajaran mikro karena memang baru. Yang kedua adalah mata kuliah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara itu juga teman-teman yang pre-service dan in-service itu menempuh semua mata kuliah ini. Kemudian yang ketiga adalah mata kuliah pengenalan pengenalan lapangan persekolahan. Nah, kenapa untuk pengenalan lapangan persekolahan kok tidak ada di in-service? Karena teman-teman sudah mengajar. Jadi kalau teman-teman sudah mengajar, itu tidak perlu lagi mengenal bagaimana di sekolah, di lapangan ya, di sekolah bagaimana melihat suasana eh, di sekolah, mengajar apa namanya suasana di sekolah, ada apa saja di sekolah, bagaimana RPP-nya dan sebagainya. Nah, ini ditempuh oleh mahasiswa-mahasiswa pre-service atau mahasiswa-mahasiswa yang belum mengajar. Nah, kalau teman-teman ini kan mengajarnya sudah hanya cukup di pemantapan kemampuan mengajar yang 4 SKS itu. Kemudian ada mata kuliah metode penelitian. Nah, sama di in-service dan pre-service itu sama-sama menempuh mata kuliah metode penelitian yang akhirnya nanti adalah teman-teman menjadi apa namanya tugas akhirnya adalah membuat proposal yang akan digunakan untuk penelitian pada saat skripsinya. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah skripsi ini sebetulnya bukan mata kuliah ini ya maaf ya ini ada sedikit skripsi itu bukan mata kuliah praktik ya tetapi tugas akhir program apa program studi. Nah ini hanya 4 ya untuk mata kuliah pre-service itu ada 4 mata kuliah ya. Kemudian untuk mahasiswa in-service itu 3, kemudian yang pre-service itu 4 seperti itu. Nah, untuk bobot SKS tadi sudah jelaskan sama-sama 6 ya, teman-teman. Pre-service dan in-service itu sama 6 SKS. Kode dan bentuk TPS juga sudah saya jelaskan bahwa itu adalah kalau yang pre-service itu skripsi, skripsinya adalah skripsi pendidikan, ya, penelitian pendidikan untuk yang pre-service. Kemudian juga bisa tadi seperti tadi menganalisis sesuatu, ya, analisis atau apa? Membuat apa menganalisis misalkan menganalisis novel, menganalisis film, menganalisis cerpen, kumpulan cerpen itu boleh diperbolehkan ya untuk yang mata kuliah apa mahasiswa pre-service. Tapi untuk mahasiswa in-service itu adalah skripsi dalam bentuk PKP ya untuk saat ini. Kemudian juga boleh teman-teman artikel ilmiah ya. Kemudian eh, ada mata kuliah prasyarat ya, prasyarat untuk teman-teman mengikuti TAPS. Jadi kalau teman-teman belum menempuh mata kuliah ini ya untuk yang prasyarat TAPS, maka teman-teman belum boleh untuk mengikuti mata kuliah apa mengambil TAPS.
ya. Kalau yang pre-service mata kuliah apa saja? Itu mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan, penelitian tindakan kelas, strategi pembelajaran bahasa Indonesia, evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, dan metode penelitian. Itu wajib ditempuh. Kalau belum tempuh, maka belum bisa. Karena inilah yang akan mendukung teman-teman dalam melakukan penelitian. Nah, begitu juga yang in service itu wajib sudah menempuh mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar, penelitian tindakan kelas, strategi pembelajaran, evaluasi dan metode penelitian. Ini yang harus di teman-teman tempuh sehingga teman-teman baru bisa menempuh TAPS. Ya, untuk IPK minimal itu 2,5. Ya, ini yang berlaku di 2026.2. Ah, ini ada beberapa nanti kesetaraan mata kuliah akan saya jelaskan nanti di contoh saja ya teman-teman. Kalau pengantar pendidikan, nah sama ini kan, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ada apa perbedaan di mata kuliah, tetapi sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan. Mungkin ada beberapa yang namanya saja yang berbeda, ya. Kayak pengantar pendidikan tetap ada, sejarah sastra tetap ada, ya, keterampilan menyimak. Nah, kalau di sebelumnya adalah mata kuliah menyimak, gitu ya, teman-teman. Nah, ada linguistik umum, ya, kemudian pendidikan kewarganegaraan ada, agama ada, morfofonologi bahasa Indonesia. Nah, untuk morfologi bahasa Indonesia itu di kita adalah morfologi bahasa Indonesia. Kalau ada pertanyaan eh, untuk morfofonologi, kenapa ada morfofonologi, Bu? Nah, ini seperti saya katakan ada beberapa mata kuliah yang beririsan antara morfologi dan fonologi sehingga kedua mata kuliah ini digabung menjadi satu menjadi satu mata kuliah sehingga apa namanya cukup satu teman-teman meregistrasi satu mata kuliah ini untuk yang belum teman-teman yang belum mengambil morfologi ataupun mata kuliah fonologi ya itu morfofonologi. Tetapi kalau sudah menempuh bagaimana Bu? Itu nanti nilainya akan eh, akan masuk ke dalam mata kuliah morfofonologi begitu ya. Ini kesetaraan-kesetaraan mata kuliah nanti bisa dilihat ini banyak sekali ya. Ada yang berubah nama dasar kayak beberapa yang ada perubahan nanti kita apa namanya bisa dilihat ya seperti itu. Nah, nanti kita diskusi yang untuk kesetaraan mata kuliahnya nanti sambil berdiskusi ya. Sambil nanti saya berikan contohnya. Kemudian di sini layanan bantuan belajarnya untuk layanan bantuan belajar untuk mata kuliah yang praktik ya seperti pembelajaran mikro, PLP, PKM, kemudian beberapa mata kuliah yang lain berbicara itu ada tuwebnya dan itu mata kuliah itu adalah mata kuliah wajib ditempuh oleh apa wajib mengikuti praktiknya. Jadi teman-teman yang sudah mengambil yang akan mengambil mata kuliah praktik ya otomatis teman-teman nanti wajib mengikuti tutorialnya karena di dalam tutorial itulah nanti ada pembimbingan-pembimbingan yang untuk mata kuliah tersebut ya ada beberapa mata kuliah mikro ya. Satu pembelajaran mikro itu ada pratonnya praktik tutornya namanya. Nah, ini 8 asinkronus dan 4 sinkronus. Asinkronus itu teman-teman nanti belajarnya ya di e-learning ya seperti teman-teman sekarang yang tutorial itu ya LMS-nya belajar di LMS ya. Kemudian ada 4 kali sinkronus. Nah, sinkronusnya itu adalah teman-teman mengikuti web. Nah, ini wajib diikuti teman-teman ya sinkronus untuk yang praton. Kemudian ada TTM. Nah, kalau yang TTM itu yang biasanya ada yang SIPAS ya yang nanti dilayani oleh UT daerah itu ya. Kemudian ada yang kedua adalah PLP. PLP untuk yang pre-service. Jadi ada pratonnya 8 kali sama 4 kali sinkronus dan nanti teman-teman harus ke lapangan ya untuk praktiknya di lapangan. Nah, ini bekerja sama dengan sekolah di mitra. Kemudian ketiga adalah PKM. Nah, PKM sama seperti yang sekarang berjalan ya
em, bentuknya juga praton, 8 kali asinkronus dan 4 sinkronus. Tetap PKM tidak ada perubahan untuk pembelajarannya. Kemudian TAPS juga sama. TAPS itu nanti pembimbingannya melalui LMS itu 8 kali, kemudian ada sinkronusnya atau pembimbingan secara web ya, melalui web. Jadi teman-teman nanti ada bertemu dengan dosen pembimbingnya melalui web yang untuk TAPS. Yang praktikum kita tidak ada teman-teman praktikum ya. Kemudian ada yang terakhir adalah mata kuliah praktik berbicara. Nah, untuk mata kuliah praktik berbicara itu 8 kali pertemuan untuk Praton. Jadi teman-teman wajib mengikuti praktik tuton ini ya 8 kali pertemuan. Kenapa harus 8 kali? Memang harus 8 kali pertemuan karena semuanya ini teman-teman adalah praktik berbicara. Jadi kalau teman-teman satu tidak mengikuti maka nilainya akan berkurang gitu untuk praktik ini. Jadi teman-teman wajib mengikuti mata kuliah Praton berbicara ini. Ya, karena mata kuliah ini tidak ada ujian akhir semesternya. Semua nilai diambil dari nilai praktik. Jadi kalau teman-teman tidak mengikuti mata kuliah berbicara atau tidak mengikuti tutorial berbicara, maka otomatis teman-teman tidak lulus untuk mata kuliah berbicara. Tanya, Bu, boleh nggak diganti dengan UAS? Tidak ada. Tidak ada UAS. Ya. Dan mata kuliah berbicara yang teman-teman sekarang tahu bahwa ada TMK. Nah, mata kuliah berbicara juga tidak ada TMK-nya. Ya. Jadi 100% nilai diambil dari nilai praktik. Begitu juga untuk mata kuliah yang praktik yang lain ya, seperti pembelajaran mikro, PLP, PKM itu tidak ada ujian akhir semesternya. Jadi nilainya adalah nilai dari praktiknya yang dilaksanakan oleh teman-teman. Hmm, Untuk desainnya, nah seperti ini yang praktik-praktikum, jadi nilainya itu terbimbing melalui praktik ya, sama seperti ini. Teman-teman, kalau untuk PKM itu ada terbimbing melalui praktik online itu Praton ya. 100% nilai dari praktik tanpa UAS. Seperti sudah dijelaskan, semuanya untuk baik PKM, PKM, kemudian mikro itu 100% diambil dari praktik ya. Kemudian untuk PLP itu terbimbing. Jadi ada kalau PLP ini ada 60 nilai praktik dan 40% nilai laporan. Karena di PLP itu teman-teman harus membuat laporan ya, laporan kegiatan PLP-nya. Jadi ada nilainya 60% nilai praktik dan 40% nilai laporan ya. Dan ini juga tanpa UAS. Untuk keterampilan berbicara seperti sudah saya jelaskan tadi, 100% nilainya diambil dari praktik ya, tidak ada UAS. Metode penelitian bagaimana? Sama. Jadi nilainya 100% dari proposal penelitian. Jadi kalau teman-teman tidak membuat proposal penelitian, otomatis tidak akan ada nilainya. Jadi nanti pembimbingannya itu adalah teman-teman dibimbing untuk membuat proposal penelitian. Jadi nanti nilainya dari hasil proposal tersebut. Nah, untuk skripsi bagaimana? Sama, untuk skripsi, maaf teman-teman. Nah, untuk skripsi itu juga melalui bimbingan dan 100% diambil dari laporan penelitiannya. Ya, teman-teman. Nah, ini sama ya, tadi desainnya ya, sama pembelajaran mikro, lapangan sekolahan. Nah, ini sama ya, teman-teman. Nah, bagaimana desain TAPS? Desainnya adalah untuk skripsi sama dengan PKP. Ya, kalau teman-teman sudah pernah mengikuti PKP dan belum lulus, dan semester ini akan mengambil PKP lagi, itu adalah skripsinya teman-teman nantinya. Jadi teman-teman nanti mengambil skripsinya itu adalah PKP. Kalau teman-teman yang sudah mengikuti PKP dan lulus PKP-nya, berarti teman-teman tidak perlu mengambil skripsi karena teman-teman sudah lulus PKP-nya. Ya, itu kemudian serupa dengan pembimbingan kalau skripsi penelitian pendidikan nanti yang
diambil oleh teman-teman pre-service itu pembimbingannya sama dengan pembimbingan karya ilmiah ya. Kemudian untuk artikel ilmiah sama, pembimbingannya juga ada ya, sama dengan karya ilmiah. Untuk penilaian bagaimana? Nah, itu tadi sama ya. Sudah dijelaskan bahwa penilaiannya 100% dari proses pembimbingan dan laporan. Jadi tidak ada UAS, ujian proposal dan tidak ada ujian sidang. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir, Bu, bagaimana apakah ada ujian sidang untuk skripsinya? Tidak ada. Ya. Jadi Kak, tidak ada ujian skripsi disebut ujian skripsi ya. Ujian sidang atau ujian skripsi itu tidak ada. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apa namanya teman-teman sepertinya sama seperti kurikulum yang berjalan skripsinya kita adalah skripsinya PKP ya. Kecuali untuk yang baru-baru nanti yang pre-service dia harus memulainya dari apa skripsi pendidikan ya atau maaf penelitian pendidikan. Kalau komposisi penilaian mata kuliahnya bagaimana? Untuk mata kuliah agama, pendidikan kewarganegaraan, kecuali ya seluruh mata kuliah eh, yang bukan praktik atau berpraktik itu seluruhnya adalah tutonnya 30%, UAS-nya 70%. Ya, teman-teman. Jadi untuk mata kuliah ini bagaimana nilai mata kuliah? Itu mata kuliah itu diambil dari 30% dari nilai tutorial, ya, tuton, kemudian 70% diambil dari mata kuliah UAS. Nah, ini semua mata kuliah non eh, non praktik atau berpraktik dan non TAPS itu apa TAPS ya non TAPS itu semua sama ya 30% tuton 70% UAS. Nah, yang berbeda itu yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, yang apa namanya mata kuliah PKM, mikro, kemudian keterampilan berbicara, metode penelitian, ya, itu kemudian PLP, kemudian eh, untuk pemberdayaan masyarakat ini mata kuliah pilihan ya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti mata kuliah pemberdayaan masyarakat untuk mengambil mata kuliah pilihannya, itu teman-teman itu 100% nilai praktik ya tanpa UAS. Nah, praktiknya kemana teman-teman? Itu ke lapangan. Kalau yang untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, seperti itu teman-teman untuk penilaian mata kuliah ya. Nah, skripsi juga gitu 100% dari laporan penelitian dan atau kalau karya ilmiah itu publikasinya diambil ya. Nilainya. Seperti itu untuk yang ini. Nah, ini implikasi kurikulum ini 2025 mungkin apa namanya pastinya kalau untuk teman-teman yang mengikut PLP itu yang untuk pre-service ya dan PKM dan e-service itu memang harus ke lapangan ya teman-teman. Nah, ini nanti ada kerjasama dari teman-teman untuk eh, mengambil mata kuliah ini nanti ada kerjasama ya antara Prodi Pebin atau dari UT daerah ke sekolah-sekolah tempat teman-teman praktik. Kemudian nih komposisi nilainya sudah paham ya, tidak perlu saya jelaskan lagi sama seperti tadi. Eh, nah, untuk prodi Pebin masih melayani RPL ya, registrasi. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang kurikulum secara umum. Mungkin untuk yang bagaimana perubahannya, mungkin saya bisa share ya sebentar ya. Kalau dua itu bagaimana? Ini dua ribu, maaf salah. Ini untuk yang ya ini teman-teman untuk yang lembar kemajuan akademik nanti yang akan diterima oleh teman-teman seperti ini ya, yang terbaru semester satu aja. Ini bisa nanti dilihat ya teman-teman seperti ini LKM yang terbaru. Jadi untuk semester 1 atau ada nama mata kuliah ya.
pendidikan agama Islam, pendidikan kewarganegaraan, pengantar pendidikan, linguistik umum, keterampilan menyimak, sejarah sastra. Nah, ini teman-teman yang bisa teman-teman baca ya, dilihat seperti ini. Jadi ada mata kuliah yang terbaru. Nah, ada beberapa yang belum ditempuh. Jadi ini nilai yang sudah ada itu nanti akan dimasukkan ke dalam apa namanya transkrip yang baru, yang lama akan dimasukkan ya. Seperti tadi morfofonologi sudah tempuh. Ini kebetulan sudah ditempuh kan ini mata kuliah baru ya yang penggabungan tadi morfofonologi. Nah, morfologinya sudah ditempuh nilainya A. Nah, maka masuk di sini ya untuk mata kuliah morfologi. Nah, untuk mata fonologinya mana, Bu? Kan saya sudah menempuh mata itu bisa masuk ke dalam sini. Tetap akan dimasukkan. Jadi, mata kuliah yang ada di luar kurikulum yang tidak ada di kurikulum ini tetap akan ada ya mata kuliahnya. Ya, seperti oh saya sudah menteri fonologi, teori belajar bahasa, pragmatik, pembinaan pengembangan ini kok tidak terlihat di dalam kurikulum lama. Ini masuk ke dalam mata kuliah di luar di luar kurikulum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir mata kuliah yang sudah ditempuh oleh teman-teman tetap akan masuk di LKM ya. Dan bagaimana IPK-nya ya? Nah, ini IPK-nya mungkin ada perubahan. Karena ada perubahan-perubahan itu ya jumlah SKS dan sebagainya. eh, ini ada yang berubah, bisa berubah menjadi eh, apa lebih baik ya. Ada yang lebih baik, baik. Malah ada di sini seperti ini ada 3,3 bisa saja yang akan berubah menjadi 3,35 gitu ya. Perubahan itu 0, sekian, 0,0 ya. Nggak terlalu banyak sebetulnya. Ya, nanti bisa teman-teman bandingkan dengan LKM yang sudah teman-teman terima ya. Seperti itu. Seperti itu, jadi tidak perlu khawatir. Ada beberapa mata kuliah yang awalnya tidak ada, kemudian menjadi apa yang awalnya tidak ada menjadi kok sekarang ada. Nah, itu akan ada perubahan-perubahan dan itu ada disetaraan, disetarakan gitu ya. Misalkan salah satu saja saya sebutkan di pengajaran bahasa Indonesia penutur asing. Ini kan di mata kuliah lama tidak ada, Bu. Katanya kok saya sudah ditempuh nilai saya A minus gitu ya. Ini dari mana? Nilainya ini tadi seperti saya katakan ada satu mata kuliah pengajaran keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, di semester yang lalu ada, semester sekarang tidak ada. Nah, karena mata kuliah ini juga berhubungan, ada juga materinya tentang bagaimana pengajaran keterampilan berbahasa. Nah, ini pengajaran keterampilan berbahasa ini kan juga untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswa penutur asing. Oleh sebab itu, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah pengajaran keterampilan berbahasa, maka disetarakan ya dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi jangan nggak usah kaget kalau teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah pengajaran keterampilan berbahasa, apa namanya, kok di kurikulum baru tidak ada mata kuliahnya, tetapi ada pengajaran bahasa Indonesia penutur asing, kok saya belum menempuh, tetapi sudah ada nilainya. Nah, ini merupakan salah satu yang disebut kesetaraan. Ya, disetarakan mata kuliah. Jadi antara pengajaran keterampilan berbahasa dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing itu disetarakan sehingga nilainya diambil dari mata kuliah tersebut. Begitu. Jadi ada mata kuliah yang tidak perlu ditempuh. Nah, ini seperti ini tuh sudah banyak yang ditempuh. Nah, seperti saya katakan tadi, ada beberapa mata kuliah pilihan ya yang di sini kan di sini sebutnya BLBL. Nah, ini ya aplikasinya teman-teman. Nah, ini pengantar linguistik ilmu komunikasi, literasi informasi kan sudah diambil nih BB. Nah, ini sebetulnya ada beberapa mata kuliah yang sudah sebetulnya akan kami jadikan mata kuliah pilihan di prodi. Nah, ini kedua mata kuliah ini tidak lagi digunakan di prodi PEBIN, tidak ada di lama, kemudian tidak ada di baru. Nah, itu menjadi mata kuliah pilihan sehingga namanya itu kami masukkan ke dalam ini ya. Jadi tidak eh, jadi untuk mata kuliah pembinaan minat baca ini tidak perlu diambil lagi. Kemudian mata kode pemberdayaan masyarakat ya. English to Tourism, kemudian Teaching English to Young Learners itu tidak perlu diambil lagi. Ya, yang mata kuliah BLBL ini tidak perlu lagi diambil karena sudah ada dua mata kuliah pilihan yang ditempuh oleh teman-teman. Ya, jadi nanti dilihat saja mata kuliah pilihan. Kalau sudah dua cukup ya. Yang ini tuh tidak perlu diambil lagi. Kalau yang ini misalnya sudah mengambil pengantar ilmu komunikasi, literasi informasi sudah diambil, maka mata kuliah mata kuliah pilihan lain tidak perlu diambil.
Eh, itu mungkin sudah yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusikan saja, Bu. Akan dipandu oleh Ibu Revisa. Silakan Bu Revisa. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Nunung, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Nunung cukup memberikan pemahaman kepada rekan-rekan semua terkait perubahan kurikulum ya menjadi kurikulum baru di 2025 ini. Bapak dan Ibu, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat dan sudah cukup banyak yang menuliskannya. Bu Nunung, mohon izin saya menampilkannya via share screen ya, Bu. Izin Bapak dan Oh, Ibu, banyak apakah juga ya. ya ini masih belum semua, Bu? Sudah Ya, ada beberapa lainnya yang sudah bertanya juga di kolom chat, namun belum ya. saya rekap. Eh, Kita mulai langsung di pertanyaan pertama ya, Bu. Ini dari Ibu Irma Nawiyah. Jika kita sudah mengambil mata kuliah metode penelitian, saya perbesar dulu supaya semuanya bisa melihat. Sebentar. Nah, jika kita sudah mengambil mata kuliah metode penelitian, apakah nanti di kurikulum baru ditempuh ulang? Karena kalau sekarang kan evaluasinya berbentuk luas. Kalau ke kurikulum baru nanti berbentuk proposal. Mohon informasinya. Iya, ya, Mbak Irma atau Ibu Irma, eh, untuk yang sudah ini untuk semuanya ya. Nanti teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah metode penelitian itu tidak perlu lagi mengambil mata kuliah metode penelitian di kurikulum baru. Ya, walaupun yang lalu kan ujian akhir semester dan tapi kalau yang baru ini kan proposal. Tetapi kalau teman-teman yang belum mengambil apa namanya mata kuliah metode penelitian, tapi kan nanti ada di skripsinya itu atau apa namanya teman-teman di PKP-nya ya. Nanti kan teman-teman kan PKP ya. Kalau PKP kan tidak apa namanya eh, tinggal menempuh PKP-nya saja gitu ya atau mata TAPS-nya saja. Kalau sudah selesai ya menempuh mata kuliah metode penelitian. Jadi tidak perlu ya Bu ya. Teman-teman tidak perlu lagi. Yang sudah ditempuh tidak perlu lagi menempuh. Kalau di situ di LKAM-nya situ sudah mengatakan lulus, udah tidak perlu ditempuh lagi. Jadi teman-teman yang ditempuh itu yang masih bertuliskan BL saja. Ya, yang belum lulus itu BL, biasanya BL. Kalau LL itu sudah lulus. Jadi kalau melihat eh, mana saja yang harus kita itu teman-teman lihat yang di sini ya. Nanti saya coba inikan lagi ya. Screen share dulu ya teman-teman. Mana tadi? Oh, bukan. Oh, stop. Bentar ya, supaya nanti jelas teman-teman. Oh, begini ya, ininya ya. Yang muncul itu lembar kemajuan akademik. Ya, ya, LKAM. Ya, sama. Ya, seperti ini. Jadi kan di sini teman-teman udah lulus semua. Ini kan yang mohon maaf, ini kan yang kurikulum lama ya, yang sebelah kiri. Ada dua kan yang tampilan ya, Bu Refsa? Hanya satu, Bu. Yang mana ini? Yang tampil? Yang atas nama Devitria Andariza. 2000. Kok di saya tampilannya dua soalnya. Oh, ini ya. Ini yang keluar ini 2025.2 ya atasnya. Ini tanggal cetaknya 10 bulan 5 2025, Oh, kok di saya ininya LKM-nya 2025 bukan? Yang itu. 2021.2. Oh, 2021.2 ya. Berarti yang 2025 tidak itu ya. Sebentar, saya ini dulu. Hmm, Nah, Bilang apa, Bu?
Kok tidak muncul ya? Ini munculnya 2025 bukan? Titik dua. Iya, iya, Ya, iya, jadi iya. teman-teman, kan di sini ada lulus, lulus, lulus ya. Berarti ada beberapa mata kuliah yang belum lulus. Nah, berarti yang belum diambil ini yang masih BL nih ya. Seperti belajar di era digital, itu berarti belum diambil, belum ditempuh. Ya, berarti harus ditempuh. Kemudian keterampilan menulis, itu juga belum ditempuh. Kalau di mata kuliah lama itu namanya mata kuliah menulis. Nah, ini belum ditempuh, jadi wajib ditempuh. Jadi yang dilihat saja yang belum ditempuh tuh yang masih BL-BL seperti ini ya, teman-teman. Manajemen berbasis sekolah dia belum tempuh ya. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman lihat ini saja yang belum ditempuh mana saja. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau untuk yang mata kuliah pilihan cukup dilihat yang dua saja, dua mata kuliah. Kalau yang teratas ini sudah terisi, pengantar ilmu komunikasi dan literasi informasi, maka mata kuliah lain yang belum diambil itu apa yang belum masih BL itu di ini saja apa namanya tidak perlu ditempuh oleh teman-teman walaupun di sini tertulisnya BL. Tapi untuk di luar mata kuliah pilihan itu teman-teman harus tempuh. Jadi kalau udah mengambil dua mata kuliah pilihan berarti mata kuliah yang lain tidak perlu ditempuh. Ya, seperti itu. Kalau ini seperti ini misalkan metode penelitian dia sudah menempuh masih B minus nggak apa-apa. Nah, nanti berarti siapa tadi namanya Devitria ini sudah bisa mengikuti apa namanya PAPS. Nah, kebetulan Devina ini sudah menempuh PKP sehingga dia sudah selesai. Skripsinya ini sudah selesai. Dapat A. Ya, karena dia sudah menempuh mata kuliah PKP di semester yang lalu. Gitu sebagai apa namanya penelitiannya dia seperti itu. Jadi di mereka Devina ini, Mbak Devitria ini hanya tinggal mengambil mata kuliah yang belum diambil saja, yang masih BLB. Begitu ya. Ini untuk keseluruhan teman-teman. Yang lain pertanyaan yang sama ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Nunung. Mudah-mudahan sudah terjawab ke gundah gulanaan Bapak dan Ibu mahasiswa ya takut mengulang lagi mata kuliah yang Ah, sama. tidak Tapi perlu tenang lagi. saja, tidak perlu lagi. Jadi kalau sudah mengambil mata kuliah itu di semester sebelumnya yang masih menggunakan kurikulum lama, itu sudah dianggap lulus. Tidak perlu mengulang lagi mata kuliah yang sama. Cukup mengambil mata kuliah yang baru saja. Mohon izin, suara saya bisa terdengar Bapak dan Ibu? Ya, halo. Ya, Ya, suara saya bisa bisa. terdengar ya Bu? Bisa tadi Oke. ya, Baik, saya izin share screen kembali ya Bu ya. Masih ya. banyak pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, oh dari Ibu Sri Gusti Anggita. Beliau sepertinya ingin membaca, memahami sendiri Bu PowerPoint-nya. Apakah nanti akan dibagikan untuk materi PowerPoint-nya. Kemudian, saya sebelumnya RPL dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Swasta dan sudah lulus tahun 2020. Kalau untuk mata kuliah pilihan, apakah bisa mengajukan konversi? Terima kasih. Ya, untuk mata kuliah ini, eh, kalau teman-teman sudah RPL-nya tahun berapa gitu ya. Kalau memang sudah baru, ini nanti kalau baru mau masuk bisa. Nanti kita akan apa mengkonversinya. Tetapi kalau sudah lama itu tidak bisa lagi di RPL kan gitu ya. Seperti itu. Karena RPL itu kan dilakukan di awal ya teman-teman masuk ke prodi PEBIN seperti itu. Baik. Terima kasih, Bu Nunung. Selanjutnya ada Bapak Togi Plantino dari UT Jakarta. Beliau saat ini adalah mahasiswa tingkat akhir, mahasiswa RPL. Nah, apakah juga eh, berpengaruh terhadap kurikulum baru ini? Karena semester ini adalah semester terakhir beliau melaksanakan UAS di bulan Juni ini. Terima Ya, kasih.
Untuk Pak Togi ya, Pak Togi, eh mahasiswa RPL. Jadi sekarang kita menggunakan untuk semuanya ya, ini semuanya, baik mahasiswa RPL dan non RPL, kita menggunakan kurikulum tunggal. Jadi kurikulumnya hanya satu, jadi semuanya harus mengikuti kurikulum baru. Jadi yang walaupun yang dari RPL dan non RPL itu tetap harus mengikuti kurikulum yang terbaru yang akan apa, digunakan di semester depan. Jadi misalkan Pak Togi sudah selesai seluruh mata kuliahnya sudah diambil ya, sudah diambil semua mata kuliah ini dan itu lulus semua, berarti sudah bisa dilihat lagi masih ada nggak yang belum lulus gitu. Kalau ada yang belum lulus mata kuliah, eh, kenapa mata kuliah itu belum lulus? Misalkan, oh ternyata memang di kurikulum lama memang belum diambil mata kuliah tersebut. Jadi tetap sama ya, harus menggunakan kurikulum yang baru, walaupun dari RPL dan non RPL. Jadi kita menggunakan kurikulum tunggal, kurikulum satu, hanya satu kurikulum. Tetapi jangan khawatir, kita sudah setarakan mata kuliah tersebut ke dalam mata kuliah yang baru. Yang sudah diambil tidak akan hilang nilai-nilainya ya. Jadi tidak perlu khawatir, seluruh mata kuliah yang sudah diambil pastinya akan keluar di LKAM-nya. Walaupun misalkan ada seperti tadi mata kuliah morfofonologi, apa namanya, disetarakan dengan mata kuliah morfologi. Nah, mata kuliah fonologinya di kemanain, Bu? Nah, itu akan muncul di mata kuliah di luar kurikulum. Walaupun itu di kurikulum baru menjadi satu, tetapi kita mengambilnya di mata kuliah morfologi untuk yang morfofonologi nilainya. Nah, untuk mata kuliah fonologinya akan dimasukkan ke dalam mata kuliah di luar kurikulum. Begitu, ya. Jadi tidak perlu khawatir, semua nilai akan masuk ke dalam mata kuliah apa di kurikulum baru. Baik, terima kasih Bu Nunung. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya Bu, sama-sama di semester akhir Bapak Afandi Mm-mm. Zakaria dari UT Jember. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah nanti akan ada tambahan mata kuliah atau tambahan satu semester lagi? Mengingat di katalog kurikulum baru ada beberapa tambahan mata kuliah dan tambahan SKS yang semula 144 SKS kemudian menjadi 146 SKS. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, apakah nilai mata kuliah yang berbobot 2 SKS sebelumnya nilainya B- ketika disetarakan di kurikulum baru dengan mata kuliah yang berbobot 3 SKS akan menjadi C atau bagaimana cara menghitungnya? Ya, untuk yang semester 8 sama seperti tadi ya. Jadi apa, ditargetkan lulus semester ini. Jadi kalau memang sudah semua mata kuliah ditempuh, ya otomatis bisa lulus. Misalnya ternyata semester ini apa, hanya tinggal menempuh mata kuliah, beberapa mata kuliah, misalnya TAPS-nya. Ya kalau sekarang kan belum skripsi ya, masih TAPS ya, masih TAP. Itu kalau sudah diambil, sudah lulus, PKP udah lulus, semua mata kuliah sudah lulus, insya Allah bisa lulus semester ini. Begitu. Tetapi kalau masih ada nilainya yang apa, mata kuliah yang belum diambil, otomatis ada mata kuliah yang harus ditempuh dulu, begitu ya, oleh Bapak gitu atau semuanya ya, yang belum ditempuh, dilihat yang BL-BL itu yang belum berarti belum lulus gitu. Kalau semesternya mengambil 4 mata kuliah misalkan, ah, cuma mudah-mudahan lulus semua sehingga bisa lulus semester ini. Berarti kan tidak perlu lagi mengikuti apa namanya, kurikulum yang baru. Jadi sudah aman gitu. Semester ini udah lulus ya sudah gitu. Tidak perlu lagi menempuh mata kuliah yang ada di kurikulum baru. Jadi sudah otomatis sudah lulus untuk semester ini. Tapi kalau ada yang mengulang, berarti dilihat di mata kuliah itu mata kuliah apa yang belum ditempuh. Maka yang diulang adalah mata kuliah yang belum ditempuh di kurikulum baru. Seperti itu. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua, itu ada dua berbobot 2 SKS. Sebelumnya nilai B minus ketika disetarakan di kurikulum baru dengan mata kuliah berbobot 3 SKS akan menjadi Y. Tidak, gitu ya. Kalau di kurikulum baru, misalkan yang sekarang kan emang perubahan dari misalnya mata kuliah PPKN dari 3 SKS menjadi 2 SKS semester ini, gitu ya.
itu tetap kalau B minus tetap B minus atau misalkan seperti tadi morfofonologi dari 3 morfologi 3 SKS, morfofonologi 4 SKS yang tadinya B minus jadi C, enggak, tetap nilainya tetap B minus. Jadi kami tidak akan merugikan teman-teman dengan nilai yang diperoleh oleh teman-teman. Jadi tetap B minus, ya. Tidak akan berubah menjadi C gitu ya. Ada dari A berubah menjadi B, enggak, tetap teman-teman nilainya dari A ya tetap A, B tetap B gitu. Ya kalau dapat E ya tetap E. Ya kalau semester lalu nggak lulus ya di kurikulum baru tertulisnya masih belum lulus gitu. Itu ya teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Bu Nunung atas penjelasannya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sudah mendapatkan pencerahan ya informasi sesuai dengan yang dibutuhkan terkait eh, apa permasalahan-permasalahan yang ditakutkan terjadi ke depannya begitu. Kemudian mungkin kita mengundang teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ya, Bapak dan Ibu boleh raise hands, boleh mengajukan pertanyaan secara langsung. Silakan. Iya, atas nama Ibu Mutiara. Silakan Ibu. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya karena saya belum mengajar, jadi pasti nanti ada namanya pembelajaran mikro. Saya ingin bertanya apakah boleh dijelaskan sedikit seperti apa pembelajaran mikro, apakah nanti full to web saja atau nanti ada turun lapangan. Kemudian saya dengar akhir-akhir ini sering berseliweran di sosmed, terutama di TikTok katanya mulai semester depan itu sudah tidak ada TMK lagi. Apakah itu betul, Ibu? Kemudian untuk mahasiswa pre-service ini, apakah boleh mengambil pilihan artikel ilmiah seperti mahasiswa in-service? Itu saja, Ibu. Terima kasih. Ya, Baik, terima baik Bu. kasih. Oh, mau langsung dijawab, Bu Nunung? Jawab saja Iya, dulu, iya, takutnya saya lupa. silakan. Ini Ya, juga ada silakan. ini. Silakan, Bu. Mohon maaf ini saya tenggorokan saya agak terganggu jadi banyak bermasalah. Ya, untuk pertanyaan pre-service, eh, mohon maaf ya Ibu, Bu siapa tadi Bu Ibu Mutia, Bu. Mutia, Bu Mutia. Untuk Bu Mutia udah semester berapa sekarang? Untuk saat ini saya semester 3, Ibu. Semester 3. Nah, untuk Iya, yang Ibu. lalu, untuk yang semester berjalan ini adalah mahasiswa masih semua mahasiswa in service, Bu. Mahasiswa pre-service itu baru akan dibuka oleh Prodi Pebin itu di semester depan. Jadi, Ibu itu sebetulnya tidak mengambil mata kuliah micro teaching nantinya. Ibu harus mengambil mata kuliah PKM. Karena kami menganggap bahwa Ibu itu adalah guru. Karena ketika masuk ke program studi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia itu kan Ibu memberikan lampiran surat keterangan mengajar. Karena kalau di Prodi Pebin itu sebelum semester depan ya itu harus mahasiswa yang sudah mengajar gitu. Jadi otomatis ibu itu sudah mengajar gitu. Di kami ibu status ibu adalah mahasiswa pre-service. In service, maaf, in service yang sudah mengajar, jadi tidak perlu mengambil mata kuliah micro teaching, tetapi mengambil mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar, begitu ya Bu. Nah, eh, karena itu kalau sebagai penjelasan saja, sebagai gambaran, kalau untuk mata kuliah micro teaching itu nanti proses praktiknya adalah mengajar dengan pada saat teman-teman web ya pada saat teman-teman melakukan pembimbingan pada saat web dan itu tidak turun ke lapangan ke sekolah-sekolah tetapi teman-teman itu belajar mengajar itu di kelas ya di di kelas web jadi nanti sepertinya begini eh, nanti ibu akan praktik mengajar tetapi yang audiensnya itu bukan siswa yang beneran tapi teman-teman sendiri nah inilah disebut mengapa micro teaching karena teman-teman itu kan belum punya sekolah, belum mengajar. Jadi kami praktiknya belajarnya itu adalah di micro teaching. Jadi awal-awal saja. Jadi teman-teman nanti akan membuat
RPP, kemudian mengajar di kelas pada saat web. Jadi nanti yang bertanya ya teman-teman sendiri gitu. Seakan-akan teman-teman sendiri itu adalah murid dari ibu gitu. Nah itu apa gambaran. Jadi tidak perlu ke lapangan. Kalau untuk pertanyaan berikutnya adalah yang TMK. Seliweran nih di apa namanya di di sosmed TikTok. ya. Nah, di TikTok dan sebagainya tidak ada apa TMK. Memang untuk kebijakan ini sebetulnya belum belum ter, ter ter ini ya apa namanya tertulis gitu bahwa semester apa namanya di kurikulum baru itu tidak ada TMK. Ya, itu baru apa namanya memang terdengarnya seperti itu, tetapi belum ada suratnya. Jadi nanti surat resminya bahwa ada atau tidak nanti ditunggu saja ya. Jadi jangan terlalu mendengarkan apa yang belum ada. Kalau sudah ada suratnya pasti akan diinformasikan. Nah, kalau ada TMK itu juga nanti ada seliweran gitu pertanyaan. Berarti nanti ada tutorial itu wajib dong gitu. Nah, itu nanti akan ada surat resminya dari UT. Apakah nanti TMK masih ada atau tidak? Itu akan ada suratnya ya, surat resminya dari UT. Ditunggu saja. Nanti akan saya sebarkan teman-teman informasi ini di WA Group kalau sudah memang ada surat resminya. Jadi saya sekarang ini saya tidak bisa mengatakan tidak atau tidak ada atau belum karena surat resminya belum beredar gitu ya di apa namanya di kami belum ada, kemudian juga di teman-teman belum ada surat resminya bahwa semester depan sudah tidak lagi TMK. Jadi ditunggu saja informasinya ya resminya. Jadi kalau dengar apa-apa ya didengarkan saja, tetapi nanti kalau ada sesuatu hal bisa ditanyakan di prodi gitu ya. Jadi jangan terlalu apa ya percaya tanpa ada surat resmi dari UT. Gitu ya teman-teman. Jadi tunggu saja ya. Baik, terima kasih Bu Nunung. Jadi, Bapak dan Ibu, informasi-informasi yang tersebar di sosial media itu belum terbukti kebenarannya ya. Untuk kepastiannya kita tunggu terlebih dahulu surat edaran yang akan mungkin dikeluarkan terkait dengan peraturan yang akan ditetapkan untuk para mahasiswa dari universitas terbuka. Bu Nunung masih banyak yang ingin bertanya. Kita masih persilahkan ya, Bu. Bapak Rizky Ditya Ramadan, silakan, Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Apakah suara saya sudah masuk, Ibu? Sudah sangat jelas. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, Ibu Nunung. Saya ingin bertanya, tapi ini agak sedikit keluar dari pembahasan topik utama. Apakah boleh? Nah, bahasanya apa nih? Bahasanya apa dulu? Ya, Silakan aja. ini, Bu. Saya masih ingin memperjuangkan nilai semester 6 saya, Bu, di program Mm-mm. MBKM. Mm-mm. Sekarang saya sudah semester 7, namun nilai apa program MBKM saya di semester 6 itu belum muncul, Ibu. Oh, Saya begitu sudah ya. Iya, saya sudah berusaha untuk menghubung ke UPPJ saya di Malang dan juga Mhm. Pak Danang waktu itu selaku panitia pelaksana. Mhm. Nah, saat itu sudah ada titik terang, tapi sampai saat ini nilai itu belum muncul, Ibu. Oh, Mungkin barangkali gini. di forum ini saya bisa Ya. mendapatkan penjelasan. eh Nama lengkap dan NIM itu saya perlu apa namanya perlu itu untuk mengecek apakah memang terdaftar sebagai mahasiswa yang ikut MBKM atau tidak. Dan kalaupun misalnya yang ikut itu nilainya bisa kami cek gitu ya. Kenapa belum muncul di LKAM? Eh, ya, gitu ya. Nanti Baik, Bu. eh bisa disampaikan NIM-nya gitu ya. Bisa ke apa namanya ke WA Prodi. Ya nanti Boleh. saya ya WA nomor WA Prodi saya kurang apa nanti Apa disampaikan ke Pak di Ibu kolom mana? chat aja, di- Ibu? Mohon izin. boleh. Mo- Maaf. Jadi nanti di apa namanya Bapak kirim ke WA Prodi nama dan NIM kemudian permasalahannya sehingga nanti kami akan sampaikan. Nanti nomor teleponnya akan dikirim oleh Bu Revisa di chat ya, Bapak ya. Baik, Seperti Bu. itu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bapak. Ibu, apakah Ibu ini, Bu, yang di grup bimbingan 23 PBNUT, Bu? Bu Iya, Nunung Serandu itu. iya, iya, betul. Boleh nanti Oh, Bapak chat saja Oke. langsung ke saya juga boleh. oh berarti Atau berarti satu grup kita, Bu.
Iya, betul Iya. betul. Jadi kalau ada Bapak silakan tanya, Pak. Ya, Baik, kadang-kadang terima memang kasih Bu. eh, apa namanya saya bisa jawab gitu ya secepatnya gitu ya. Ya, Baik, terima kasih Bu. Atau baik. enggak kalau penting sekali mendingan di ini aja apa namanya langsung aja ke saya ya jangan di grup gitu. Kadang-kadang kalau itu suka tertimbun dengan apa namanya WA dari teman-teman lain jadi kadang tidak terbaca gitu. Kalau yang Baik Bu, sangat terima penting kasih. sekali silahkan ke apa namanya ke saya langsung ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Usaha saya untuk memperjuangkan nilai Bu. Ya, jadi teman-teman begini, di setiap grup WA itu kan ada pembimbingnya, kayak di Bu Revisa di berapa Bu? 24 saya, Bu. Bu Revisa di grup WA bimbingan 24. Kalau misalnya memang itu terkaitnya sangat penting, penting sekali gitu untuk mendapatkan jawaban yang apa itu silahkan ke Bu Revisa langsung gitu ya supaya cepat tertangani misal masalah nilai yang belum keluar atau apa gitu ya seperti tadi pertanyaan dari Bapak itu kan sangat penting itu bisa langsung ke pembimbingnya kalau cuma hanya bagaimana tutor kok belum muncul dan sebagainya itu kan kadang-kadang di teman-teman antar mahasiswa itu saling menjawab itu sudah cukup gitu kadang-kadang apa namanya, pembimbing oh ini udah benar jadi tidak apa langsung saja. Nah, kalau yang penting-penting seperti ini, silahkan langsung ke pembimbingnya, supaya pembimbingnya itu bisa langsung ke prodi. Atau kalaupun misalnya belum ditanggapi, bisa langsung ke nomor adminnya. Kan situ ada ya, di grup itu ada admin prodi, ya. Admin prodi silahkan teman-teman japri juga di admin prodi. Ya, Baik, terima kasih Bu Nunung. Pak Rizky, berarti nomor handphonenya, nomor telepon Prodi Pebin sudah ada ya, sudah tergabung di dalam grup juga. Jadi silakan langsung kirimkan data diri nama lengkap dan NIM-nya kepada Bu Nunung. Terima kasih. Izin Bu Nunung masih ada pertanyaan lagi dari ya. Ibu Siti Nurul Azizah. Silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Aziza, saya dari UPBJJ Bogor. Izin bertanya, Ibu, sebenarnya saya apa ya, mau konfirmasi lagi untuk yang RPL. Saya kan masuk jalur RPL dan sekarang sudah semester 3 ya. Nah, ada mata kuliah bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi kalau misalkan itu di universitas saya dulu sudah selesai, tapi kalau sekarang sudah tidak bisa di ini lagi ya Bu berarti. Iya, karena itu di awal registrasinya waktu itu kan sudah di SK-kan ya bahwa itu RPL yang apa namanya yang sudah ditempuh oleh teman-teman RPL. Eh, Mungkin nanti coba saya tanyakan ke bagian kemahasiswaan ya, apakah misalkan untuk mahasiswa RPL kalau yang dulu-dulunya sudah ada tetapi pada saat semester lalu belum ada gitu ya, apakah bisa di-RPL-kan kembali? Tapi saya sih kalau sudah di yang lalu ya itu tidak bisa apa namanya di-RPL-kan lagi karena sudah sudah di SK-kan begitu ya. Iya. Seperti tapi nanti ya ya karena memang seperti itu ini kan baru akan diluncurkan kurikulum baru itu semester depan ya karena itu apa eh, sedangkan apa namanya Bu Siti Nurul ya Aziza ini udah semester 3 sekarang gitu ya sudah RPL-nya sudah lama itu seperti itu. Mungkin nanti saya tanyakan kembali ya. Di Ya, grupnya grup apa? Grup berapa? saya ada di grup bimbingan mana ya? Yang tadi ada di grup bimbingan akademik 3 ya, yang ini tiga dan berapa ini? Dua. Oh, bimbingan 2 ya? Iya, 32 apa bimbingan 2? dua Ibu, bimbingan 2. Oh, bimbingan 2 ya. Coba nanti saya lihat ya pembimbingnya siapa karena banyak sekali nih. Saya nggak hafal dosen-dosen siapa saja yang
di bimbingan 1, 2, 3 begitu. Nanti atau ditanyakan saja nanti saya cari informasi dulu ya. Jadi saya Ya, belum bisa Ibu. menjawab. Mungkin tapi sepengetahuan saya sih karena kalau sudah dibuat SK-nya itu akan karena sudah dilaporkan kan ke PD Dikti RPL-nya. Nah, itu khawatir tidak bisa dibuat SK ulang gitu ya. Khawatirnya tapi nanti saya pastikan dulu. Kalau bisa ya alhamdulillah ya. Kalau tidak bisa ya mohon untuk mengulang begitu. Ya, Ibu, Ya. terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Siti Nurul Azizah. Kalau sudah mengambil tapi ternyata tidak bisa, tinggal mengulang lagi. Jadi ilmunya sudah ada. Mudah-mudahan kalaupun harus mengulang lagi ya lancar saja karena sebelumnya sudah pernah mengambil ya. Tapi mudah-mudahan yang terbaik ya Bu Nunung. Mudah-mudahan Ya, informasinya juga ya yang terbaik mudah-mudahan dan nilainya jadi lebih baik gitu ya. baik, selanjutnya ada lagi Ibu untuk penanya berikutnya atas nama Ibu Ainiatus Salma. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Suaranya agak menggema Bu. Maaf Bu, Ah ya, silakan saya Ibu. kan sudah mengambil, ya, saya dari semester ini, semester 6, sudah mengambil mata kuliah karya tulis ilmiah, Karil. Lah, apakah besok harus mengambil mata kuliah skripsi? Ya, seperti saya jelaskan bahwa jika sudah mengambil mata kuliah karya ilmiah, PKP-nya udah lulus belum, Bu? Baru semester ini mengambil PKP dan Karil. Kalau seumpama lulus, Kalau gimana Bu? PKP sekarang lulus, ya nanti berarti tidak perlu lagi mengambil mata kuliah apa TAPS-nya tidak perlu lagi kalau PKM-nya sudah lulus. Kalau karya ilmiahnya juga sudah lulus, itu juga sebetulnya sudah lulus gitu ya. Karena PKM dan Karil itu sebetulnya satu ini loh Bu, satu apa namanya? Satu kesatuan ya. Kalau mungkin semester lalu belum lulus ya PKP-nya. Apa gimana? PKP dan Karil baru semester ini. Oh, baru semester ini. Oke. Oh, baru diambil. Kalau sudah lulus PKP dan karilnya, otomatis tidak perlu lagi mengambil TAPS. Itu ya. Jadi, kalau semester ini teman-teman semua ada yang mengambil mata kuliah karil atau mata kuliah PKP di semester ini dan sudah apa namanya dan lulus semester ini sudah lulus maka tidak perlu lagi mengambil mata kuliah TAPS-nya begitu ya. Jadi tidak perlu lagi kalau sudah lulus. Jadi yang sudah lulus semester lalu yang sudah lulus juga eh, berarti tidak perlu mengambil TAPS gitu ya. Berarti tinggal mengambil aja mata kuliah yang belum lulus gitu. Baik. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Nunung, Bu Aini. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Oh Ternyata iya, bilang satu lagi mohon maaf. ya. Untuk PKP itu kan tadi seperti tadi nilai untuk PKP itu nilainya kan harus B ya kalau mau lulus. Jadi teman-teman kalau PKP-nya nilainya C itu berarti teman-teman harus mengambil PKP lagi. Di apa TAPS-nya harus begitu ya. Tapi kalau misalkan mata kuliah karilnya nilainya lebih bagus, itu bisa diambil untuk karilnya ya. Baik, Bu Nunung, ini hilang satu tumbuh seribu nih Bu. Tidak habis-habis pertanyaannya masih ada lagi yang ingin bertanya Bapak dan Ibu. Sudah ada 3 orang nih yang akan kita berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada pertemuan hari ini. Terlebih dahulu Ibu Restu Anissa, kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Di semester ini saya sudah semester 8, Bu. Yang diambil 10 SKS, 4 mata. Mata kuliah apa, Bu?
mata kuliah filologi, manajemen berbasis sekolah, penyuntingan, dan nah, alhamdulillah nilai-nilai yang sebelumnya itu seperti PKP, Karil sudah lulus semua. Jadi sekarang kalau saya usia sudah tidak ada lagi. Ya, untuk kalau PKP itu sudah lulus, Ya, PKP. PKP sudah lulus, karirnya sudah lulus, berarti Ibu tidak perlu mengambil TAPS, ya. Ya. Ya, untuk mata kuliah yang sekarang diambil, itu kalau Ya. Ibu lulus semua, itu berarti Ibu udah lulus. Ya kan? Tidak usah kuliah yang lainnya ya. Tidak, ya, Ibu berarti tidak perlu mengambil mata kuliah. Jadi nanti setelah Ibu itu mengambil apa namanya? Nanti kan ada apa namanya? Berapa empat ya? Empat mata kuliah ya? Empat mata kuliah ini lulus semua, berarti kan Bu, Ibu udah nggak ada mata kuliah yang belum diambil kan? Udah lulus semua. Nah, kalau udah lulus semua dengan IPK-nya minimal 2, Ibu sudah lulus gitu. Jadi dilihat juga IPK-nya ya, Bu. Kalau IPK-nya udah 2 dan tidak ada mata kuliah yang masih BL belum lulus, ya. Itu apa namanya? Ibu sudah lulus semua berarti mata kuliah. Tidak perlu mengambil skripsi atau TAPS semester depan karena Ibu udah PKP sudah lulus. Dan 4 mata kuliah yang sekarang mudah-mudahan lulus semua. Jadi Ibu insya Allah lulus gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, Bu? Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan lulus ya Bu. Semester ini lulus semua. Gak ada yang mengulang. Amin, 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 ya robbal alamin. Terima kasih Bu Restu. Mudah-mudahan sudah lebih tenang untuk mengakhiri perkuliahannya di UT segera yang mudah-mudahan lancar sampai Ya, akhir. tapi mohon maaf nih kalau misalkan ada ya teman-teman semua di sini ada yang sudah kayak Bu Restu hanya mengambil 4, 5 mata kuliah, tetapi ada 1, 2 yang belum lulus. Mudah-mudahan lulus semua ya. Saya selalu berdoa lulus semua. Jadi misalnya ada yang gagal 1 gitu ya. Tapi berarti di kurikulum lama baru itu ada misalnya kayak apa? Ada kok muncul mata kuliah baru nih belum lulus. Berarti mata kuliah itulah yang sebetulnya di kurikulum lama itu Ibu belum lulus gitu. Yang misalnya PAP-nya Bu belum lulus. Itu kan ada kesarannya dengan mata kuliah lain. Berarti mata kuliah itu yang harus Ibu tempuh. Gitu. Misalkan ada 1 gitu ya. Seperti itu ya Bu. Jadi pokoknya Ibu nggak usah khawatir kalau semester ini lulus semua mata kuliah tanpa ada yang BL, berarti Ibu bisa lulus. Tapi kalau masih ada 1 aja yang BL, berarti di mata kuliah kurikulum baru itu harus ditempuh. Yang BL-nya itu, ya. Baik, terima kasih Bu Nunung. Penjelasannya sudah sangat rinci terkait pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu di ruangan 7 ini. Masih ada pertanyaan lagi dari saya takut salah ini Bapak atau Ibu Fani Haidir Rahman. Silahkan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya, Bu. Saya mau tanya, tadi di penilaian ada 30% tuton, setelah itu 70% UAS ya, Bu ya? Tadi yang non-praktikum. Halo? Bu Nunung mohon izin masih mute, Bu. Halo? Bu Nunung izin masih di mute. Maaf. Sudah. Tadi pertanyaannya ya, Pak Fani ya. Ya, Iya, Bu. untuk penilaian memang yang non praktik itu kan 30% itu adalah nilai tutorial dan 70% adalah nilai ujian akhir semester. Ya, kalau yang praktik itu 100% nilai diambil dari mata kuliah apa namanya praktiknya atau laporannya. Iya. Terus yang kurikulum yang kemarin itu kan 30% nilai tuton bisa didapat ketika UAS-nya minimal 30%. Seperti itu, Bu ya. Apakah yang baru ini apa langsung ditambahkan tanpa prasyarat tersebut atau bagaimana, Bu?
Ya, untuk yang di kurikulum baru ini nantinya seperti tadi Pak, ini belum ada surat resminya gitu ya dari FKDUT. Jadi saya belum bisa memberikan pernyataannya, Bu, apakah 30% itu eh, ditambahkan plus UASnya itu Itu atau atau harus harus 30% ya, minimal benar. nilainya 30% itu. Begitu ya, Pak Fani. Jadi tunggu saja surat resminya dari UT bagaimana. Ya, Karena saya untuk pernyataan-pernyataan itu kan harus berdasarkan surat resmi dari UT sehingga saya bisa menjawab. Karena ini kurikulum baru dan ini belum ya, suratnya, belum apa namanya, belum eh, diterbitkan. Ya, jadi saya belum bisa memberikan, oh ditambahkan, oh masih seperti yang lalu, begitu ya. Jadi iya seperti Bu. itu. Jadi sama seperti tadi kasus TMK, kami sudah tahu berita-berita itu, tetapi saya tidak bisa mengatakan menjelaskannya sekarang, mengatakan iya dan tidak, karena suratnya itu belum disampaikan ke mahasiswa juga gitu. Nanti kalau suratnya sudah beredar ke kami dan ke teman-teman, itu berarti itulah yang sudah yang harus dilakukan gitu. Ya, Misalkan tutorialnya, oh sekarang tutorialnya wajib misalkan. Jadi teman-teman nilainya adalah ditambahkan atau oh nilainya hanya seperti semester lalu di kurikulum lama gitu ya. Nilainya hanya bisa di 30% itu ditambahkan kalau nilainya di atas 30% nilai ujiannya. Nah, itu seperti itu ya Pak, ya, Bapak dan ya, Ibu. Jadi kita akan menunggu suratnya dan nanti akan disampaikan suratnya. Nanti akan kami kirim di grup informasi-informasi itu kalau memang surat resminya sudah di apa namanya beredar di kami gitu ya dan iya juga Bu. kemungkinan besar akan diberikan juga ke Bapak. Begitu ya Pak ya? Ya, selanjutnya itu Bu, ada beberapa teman mahasiswa tidak bisa melihat LKM, LKAM. Itu bagaimana Bu? Apakah melihatnya berkala ataukah langsung bisa dilaporkan seperti apa Bu? Oh, tidak bisa ya? Iya, Oh, beberapa teman kemarin mengeluhkan itu. oh gitu ya. Nanti Pertamanya coba. kan Heeh. error selama 2 hari. Mm-mm. Setelah itu tidak bisa dibuka sama sekali. Oh, ya mungkin nanti saya akan tanyakan ya. Mungkin nanti kami catat saja dulu. Ya, Bu Revisa mohon dicatat juga. Misalnya yang perlu ditanyakan ke bagian kemahasiswaan, keluhan-keluhan mahasiswa ini. Karena kami juga kan harus ngecek dulu ya, Pak ya. Apakah memang Ya, Bu. sekarang udah bisa terbuka atau belum, begitu ya. Jadi nanti akan kami informasikan di grup informasi yang belum bisa terjawab di saat ini. Ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Bu Nunung. Bu Nunung mohon izin ada satu penanya lagi kita berikan kesempatan terakhir ya Bu untuk pertemuan pada siang hari ini. Ya, Masih ada pertanyaan dari Ibu Indah Rumiah. Silakan Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ibu. Saya mahasiswa RPN dari Pendidikan Agama Islam ke PBIN. Nah, di LKAM saya di situ Ibu untuk MK Pendidikan Agama Islam itu tertulis ZZZ begitu, kemudian di keterangannya BL. Padahal saya RPL dari Pendidikan Agama Islam, kemudian SKS yang diakan kredit itu ada 24 SKS Ibu, tidak termasuk yang PAI. Kira-kira ini kenapa nggih Ibu? iya. Oh, Ibu semester berapa tadi? Terima kasih. Ya, semester berapa, Bu? Semester 3 saat ini Ibu. Semester 3. Ini nanti akan kami cek dulu ya, Bu, RPL-nya, Ibu. Kenapa agama Islamnya tidak muncul gitu ya? Nggih, yang PAI di situ ZZZ, kemudian ada keterangan BL begitu. Padahal saya Oke. RPL dari PAI, Pendidikan Ya, Agama Islam. Ibu nanti bisa NIM-nya diberikan ke kami ya. Kenapa Ibu? NIM Ibu, nama dan NIM. Dan nanti Ibu informasikan ke kami, nanti
eh, nama ibu, NIM ibu berapa, masalahnya apa. Nanti ibu kirim ke kami kan tadi ibu Revisa sudah kirim nomornya ya Bu. Eh, Oke. sebentar. Bu Revisa sudah kirim nomor Prodi Pebin. Iya, saya kirim via kolom chat Bu. Ya, nanti teman-teman yang punya masalah sama seperti Bu Indah bisa chat ke kami sampai kami akan cek gitu ya apakah benar gitu pada saat RPL mata kuliah agamanya tidak muncul. Waktu di SK-nya muncul nggak Bu? Bu Indah, di SK-nya muncul nggak? Nah, ya. Bu Indah nanti bisa ke ini ya, ke apa di Baik, terima kasih Ibu. Nanti kami akan mengirimkannya. ya, Terima kasih atas arahannya. ya Ya, sama-sama Bu. sama-sama. Izin Bu Indah, Bu Nunung, saya sudah tuliskan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi oleh Bapak dan Ibu mahasiswa Prodi Pebin di kolom chat. Itu. Baik, Bu Nunung, sepertinya sudah cukup ya, Bu. Ya, atau masih ada satu atau masih Bentar, 5 menit. Nah, Eh, mungkin mungkin satu pertanyaan lagi oke. ya. Ya, satu pertanyaan lagi ternyata masih ada yang mengangkat tangan Ibu Siti Juleha. Silakan Ibu Siti. Siang Bu. Iya, ya Bu Siti Juleha. Cuma mau nanyain aja sih Bu, kan di saya baru semester 1. Ya, Eh, semester 1. ya, Tuton kan udah lagi maju ya. Terus kan nanti teh berapa persen masuk UAS kan ya nilainya? Kenapa? Gimana? Yang dinilai dari Tuton tuh kan bakal masuk di ujian apa di UAS? Oh, Nilainya yang nilainya. Ya. Jadi begini, untuk yang semester sekarang masih berlaku nilai akhirnya itu diambil dari 30% itu nilai tutorial, kemudian 70% itu nilai UAS-nya. Ya, masih berlaku juga untuk semester ini nilai tutorial yang 30% itu masih berkontribusi jika nilai Ibu di UAS itu ya di atas 30% begitu. ya Ya, keluarnya itu cuma akan berkontribusi masih sama seperti yang sekarang. Kalau mengambil mata kuliah praktik itu 100% nilai diambil dari nilai praktik, tidak ada nilai ujian. Gitu ya, ya. keluhannya Bu hanya ini aja sih, kan di tutornya belum dinilai semua nih. Jadi nanti Ya. Pak, kalau kalau belum dinilai gitu, pas kita ujian tuh berarti nilainya gimana ya? Maksudnya kan belum semua mata kuliah yang saya kerjakan tuh diskusi sama tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu belum dinilai semua sama dosennya gitu. Ya. Jadi begini, teman-teman, mohon bersabar ya untuk nilai tutorial. Mungkin memang ada beberapa tutor yang cepat untuk menilainya, semua sudah ternilai. Ada beberapa mungkin di apa namanya nilainya eh, untuk mata kuliah A misalnya cepat, betul B kok masih ada baru 3 atau 4 diskusi, baru tugas 1. Ya, mohon bersabar. Itu teman-teman tidak perlu khawatir tidak dinilai. Itu pasti akan dinilai oleh tutornya. Saya sendiri yang akan menginformasikan ke para tutornya. Ya, saya akan Teman-teman tidak. ya, saya akan ngecek ya. Nanti juga saya pasti akan cek kira-kira mata kuliah apa yang belum dinilai. Itu pasti akan saya informasikan ke tutornya untuk segera menilai. Jadi jangan khawatir tidak dinilai. Pasti akan dinilai semua tugas diskusi itu pasti akan dinilai oleh para tutornya. Jadi mohon bersabar ya teman-teman yang belum dinilai. Kalau yang sudah ya alhamdulillah sudah dinilai semua. Yang belum mohon bersabar pasti akan dinilai oleh tutornya. Pastinya nanti akan saya infokan ya ke para tutornya. Oh, ini kelas ini mata kuliah ini tugasnya diskusinya belum dinilai, mohon segera dinilai. Itu pasti akan saya informasikan ke para tutornya. Gitu ya. Ya, baik Bu. Teman-teman. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Terima kasih Bu Siti Juleha, terima kasih Bu Nunung sudah sangat sabar menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mudah-mudahan semua hal yang menjadi keraguan Bapak dan Ibu sudah terjawab dari penjelasan yang disampaikan oleh Bu Nunung. Namun jika Bapak dan Ibu juga ternyata masih terkendala dalam beberapa hal terkait perkuliahannya dan ingin bertanya atau mendapatkan informasi, silahkan menanyakan itu di grup bimbingan yang sudah tergabung masing-masing mahasiswa. Di setiap roomnya itu ada dosen pembimbingnya di sana, atau langsung menghubungi nomor WhatsApp Prodi Pebin yang sudah saya share di kolom chat 0821 2487 4892. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, kesempatan yang sangat berharga bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua. Jarang-jarang kita bisa bertemu secara tatap muka walaupun hanya daring ya Bapak dan Ibu. Ibu Nunung mohon izin juga, ternyata teman-teman dosen yang lain juga sepertinya berhalangan hadir. Tapi mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa saling berkenalan dan bertegur sapa dengan Bapak Ibu rekan dosen lainnya, dengan para mahasiswa semua. Baik Kita Bapak foto dan Ibu. bersama dulu ya, Bu Iya, Revisa ya. iya benar. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengabadikan momen kebersamaan kita pada siang hari ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan diaktifkan kameranya Bapak dan Ibu. Iya, bentar. Aktifkan kameranya. Oke, saya akan menghitung 1, 2, 3. Silahkan senyum terbaiknya ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, baru slide 1. Selanjutnya 1, 2, 3. Slide 2. Iya, selanjutnya 1, 2, 3. Di slide 3. Boleh diaktifkan kameranya Bapak dan Ibu di slide 3. Baik. Kita masuk slide 4. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. Oke. Sudah, Bu Nunung, kita sudah selesai untuk foto bersama. Artinya kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan semua perubahan yang ada di dalam kurikulum baru, baik itu jumlah SKS, kemudian evaluasinya, kemudian penilaian setiap mata kuliah itu tidak menjadi kerisauan buat teman-teman, tetapi tujuan ini tentu untuk tujuan perubahan-perubahan mata kuliah itu juga tentu untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dengan baik, dan bagi yang sekarang semester akhir, mudah-mudahan semua mata kuliah yang harus diselesaikan, yang tinggal beberapa mata kuliah itu lulus semua sehingga sudah tidak perlu mengambil perkuliahan lagi di semester berikutnya. Baik, saya Revisa Ananda, izin pamit undur diri. Terima kasih Bu Nunung Supratmi, selaku Keprodi Pebin, yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa dan sudah sangat rinci menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, menyimak. Semoga mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Revisa. Bu Terima Revisa, kasih Bu. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir ya. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin pamit ya Bapak dan Ibu. Ya, izin pamit Pamit. juga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.